Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, Bapak pengurus bersama jamaah kita yang kita hormati, anak-anak pesantren kita yang telah berpakaian rapi dan duduk dengan rapi, alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kepada Allah, Zat yang esa tiada berbilang, yang tunggal tiada berbanding, yang maha pengasih tiada pilih kasih, yang maha penyayang sayangnya tiada berbilang. Kasih Allah untuk semua di alam semesta, sayang Allah khusus kepada kita hamba yang beriman. Semoga kita dapat kasih sayang Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu agungnya perintah bersalawat ini Bapak Ibu, Allah Ta'ala dan para malaikat pun bersalawat. Apalagi kita umat Rasulullah, lebih harus lagi banyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tausiah kita subuh ini judulnya adalah 4 tanda kesempurnaan iman. 4 tanda kesempurnaan iman. Kita bersyukur alhamdulillah telah beriman. Apa buktinya kita telah beriman? Ya, kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Itu tanda kita beriman. Karena perintah puasa untuk orang yang beriman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita harus yakin kita sudah beriman. Apalagi buktinya? Ya, kita sudah sholat. Sholat ini menandakan kita beriman. Di surah Al-Anfal ayat 3 itu, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka itu, itulah mereka orang-orang yang telah benar beriman. Kalau kita sudah ke masjid ini Bapak Ibu, ini sudah menurut Rasul kita tanda beriman. Saksikanlah kata Rasulullah, kalau ada orang dari rumahnya ke masjid bolak-balik, sering nampak bolak-balik, pertanda dia orang beriman. Alhamdulillah. Tidak semua orang dapat iman ini Bapak Ibu. Ada iman tapi tidak kuat, imannya lemah. Ibarat baterai apa? Low back, nenek-nenek. Ibarat sinyal lemah, acuk di luar jangkauan. Dah ke masjidnya, tidak sampainya kemari. Azan ko tidak masuk ke hatinya. Telinga le mendanga, hati tidak menggerakkan, tubuh tidak melaksanakan. Kita alhamdulillah terdengar azan, as-salatu khairum minan naum. As-salat lahnya harus panjang, jangan naumnya panjang. Salatnya harus panjang. Kalau naumnya panjang, itu lalu panjang. Ya, alhamdulillah. Persoalan kita bagaimana sekarang iman kita semakin sempurna. Menurut Rasulullah,
Hadis riwayat Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ada 4 tanda kesempurnaan iman. Kalau kita miliki ini, iman kita semakin sempurna, kata Rasul. Yaitu man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, dzalika min akmalil iman. Siapa yang sudah bisa menyayangi karena Allah dan membenci karena Allah dan memberi karena Allah dan menahan karena Allah, itulah tanda kesempurnaan iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 4 kalau sudah punya pada diri kita yang ini, Bapak Ibu, insya Allah iman kita semakin sempurna. Apa itu yang pertama? Adalah ahabba lillah. Orang yang sayang sesuatu karena Allah. Ya, kita sayangi sesuatu karena Allah. Bapak Ibu, kita sayangi keluarga kita karena Allah. Kita sayangi saudara kita karena Allah. Kita sayangi ibu bapak anak-anak ini karena Allah. Sebaliknya kita anak-anak menyayangi orang tua karena Allah. Kalau sesuatu karena Allah, berarti itu tanda iman semakin sempurna. Bukan menyayangi karena yang lain. Ya, Bapak Ibu kita sayang kepada anak. Kenapa sayang anak, Pak? Bu, kalau lah gadangnya kolej membalih jaso kawa. Nah, itu tidak karena Allah, karena ingin dapat jasonya. Lah gadang awaknya berbakti. Nah, itu salah niat kita. Ya. Atau bapak sayang istri supaya istri menservis. Kalau ibu sayang suami supaya gadang lanjo, supaya ancak baju rayo. Tapi lillah, ada uang tak ada uang abang sayang. Jangan ada uang abang sayang, tak ada uang abang tak usah pulang. Pulang-pulang. Itu bukan karena Allah namanya. Tapi jadikan sesuatu karena Allah, kita menyayangi, maka di situ tanda keimanan yang bagus. Kita punya kakak angkat namanya Pak Wan, dia dokter di Malaysia, direktur pasca, malah punya istri Bapak Ibu udah hampir 30 tahun buta, lumpuh. Tapi tidak namuhnya nambah istri, tidak muahnya membiarkan. Dia yang memasakkan, sudah itu dia pula pergi kerja, dia punya perusahaan juga, mengajar juga. Dia anak 4 pula, istri buta dan lumpuh, bayangkan. Sehingga mertuanya saja laki-laki berkata, Wan, ambo kalau bantu bini wa angko bini ambo, tambah salah bini cia lain. Biarlah ambo mengambil anak ambo. Itu kecil mertuanya, Pak. Disuruh dia mertua berbini cia lain. Apa-apa lah pernah disuruh mertua berbini cia lain. Mungkin dari 1000 orang 1 orang yang kaya dawan. Ya, dia punya perusahaan, ketua arsitek Indonesia, Mas KM Jamil dan beberapa Mas KRC, dia yang menggambarnya. Karyawannya banyak cantik-cantik, bisa lihat. Kemudian mahasiswanya banyak cantik-cantik, kawan dosennya banyak cantik-cantik, tapi tetap setia kepada istri walaupun buta dan lumpuh. Bayangkan, ya. Katanya begini, ayah katanya kepada bapak mertuanya, dulu Linda ini cantik saya dapatkan, dia guru bahasa Inggris, PNS, tapi tiba di tangan saya dia begini, maka itu saya ikhlas menerimanya. Begitulah yang cinta karena Allah. Solusinya bagi udah ini, rajin saja puasa Senin Kamis, aman. Itulah artinya mencintai karena Allah, dia abadi, tidak melihat rupa, tidak melihat fisik, tapi lillahi ta'ala. Tapi jadi yo papa di sebuah musola saat ceramah, apa kau duduk saya tadi, mengapa duduk? Kau matoko lah karena Pak Ustaz. Dia dulu ambo ke sawah, kue banalan tiang cangkua kau ya. Karena mato bau be ambo sampai ke Jakarta. Tu bah kini itulah Pak Ustaz. Awak dijaputnya dia kemenakan jual dia, dilapis saja di bini elo-elo. Kini di rumah kemenakan saja dia. Bini baju bini saya. Tak nyuap behen awak ada. Aja mau itu nasib kita nak. Nauzubillah. Kalau kita menyayangi karena Allah, pasti kita akan berusaha semaksimal menyayangi yang tanggung jawab kita.
Walaupun yang disayang itu tidak menarik. Contohnya Umar ketika mencium Hajarul Aswad, melihat Rasul mencium Hajarul Aswad. Apa itu Hajarul Aswad, Pak? Batu hitam yang ada di India Ka'bah, dicium dari Nabi, dicium dari Abu Bakar. Kata Umar, hai batu, engkau kan cuma batu hitam lolai. Aku tidak menciummu kalau Rasul tidak menciummu. Apa kata Abu Bakar? Jangan begitulah Umar, itu bukan sembarang batu. Ini batu dari surga, batu paling mulia. Ini menghitam karena menyerap dosa-dosa kesalahan manusia. Disitulah Umar sadar bukan fisiknya yang dilihat, tapi dari mana asalnya, bagaimana kualitas energinya. Memang hebat batu Hajarul Aswad itu, Bapak Ibu. Terjadi petir menyambar di Ka'bah, tiba di Hajarul Aswad kok berhenti. Lebih hebat energi Hajarul Aswad dari petir kilat yang menyambar. Begitu kuatnya energi Hajarul Aswad itu. Jadi marilah kita kalau menyayang karena Allah, bukan karena yang lain. Itu iman yang menuntun kesempurnaannya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kesempurnaan iman kata Nabi, wa abghadu lillah, hendaklah kita kalau benci, tidak suka, itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah kita benci. Dia benci orang tidak sembahyang. Bu, anak tidak sembahyang benci aja. Serba karuah yo, disantang ke sarung. Kenapa? Karena Allah kita disuruh untuk menyuruh sholat. Kita benci orang narkoba, benci bermaksiat, itu karena Allah. Marah kita karena Allah. Rasul yang paling marah dari sejarah adalah orang yang tidak pernah ke masjid bertahun-tahun. Nabi katakan, orang tidak mau ke masjid, ke rumah Allah sekian lama, saya suruh sahabat menggantikan imam. Bawa sebagian sahabat mencari kayu bakar, Nabi. Dipakai rumah tidak sholat kok. Tapi itu marahnya Nabi tidak beliau laksanakan. Itu marah karena sayang supaya mereka sholat. Ya, jadi anda kadang-kadang kok ditarik telinga dari ibu bapak wak tidak jemaah sholat, itu dia marahnya karena Allah, bukan karena yang lain. Abu Bakar kan sahabat yang lembut penyayang, tapi ketika jadi khalifah beliau memang marah juga kepada nabi palsu. Kalau nabi palsu dibiarkan, itu banyak nabi palsu sampai ke negeri awak, banyak nabi palsu. Ada ajaran palsu kita. Akhirnya beliau menumpas nabi palsu yang paling hebat, Musailamah Al-Kadzab, sehingga syahidlah di Yamamah waktu itu 70 penghafal Quran di zaman Abu Bakar. Abu Bakar juga marah kepada orang tidak bayar zakat. Umar protes, Abu Bakar, ketika Rasul hidup engkau lembut, sering menangis, rendah hati. Sekarang kau agak marah kepada orang tidak bayar zakat. Beliau katakan, Umar, sahabat-sahabat, orang memisahkan zakat dari sholat itu kan sejalan dalam Quran, berarti rusaklah agamanya sendiri. Maka aku tegas kepada mereka agar sholat dan zakat sejalan. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi karena ini seimbang di Quran, aku tegaskan begitu, kata Abu Bakar. Itulah artinya marah pun, kesal pun itu karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga, untuk kesempurnaan iman kita kata Nabi adalah wa'ata lillah. Orang yang memberi sesuatu itu karena Allah. Bisa memberi infak, sedekah, bantu fakir miskin, ya, bisa memberi kasih sayang tadi, bisa membantu, itu karena Allah. Bukan ada udang di balik bakwan, bukan karena yang lain. Karena Allah memberi, bukankah mengharapkan terima kasih, tidak. Rasul kan begitu, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Ku tidak minta balasan pujian apapun darimu, aku kecuali dari Allah. Cukuplah Allah Tuhan semesta alam. Yang hebat memberi karena Allah ini adalah pasangan yang miskin, yaitu anak menantu Nabi Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga nama mereka diabadikan di surat Al-Insan. Perbuatannya
Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri kamu makan wahai orang miskin, wahai anak yatim, wahai yang terlantar, lillah, tidak mengharapkan jaza, tidak pula terima kasih syukur. Banyak kisah bagaimana miskinnya Ali Fatimah. Kadang-kadang Ali ini tidak ada yang akan dimakan, padahal menantu Nabi. Terpaksa musim dingin Madinah. Di Madinah itu kan suhu kalau dingin bisa 0 derajat atau 5 derajat. Kucung-kucung lah bekerja sama Yahudi, menyirami kurmanya. Lah pulang ke rumah di tengah jalan sopo orang miskin, dia gelo separuh orang miskin, tinggal separuh dibawa pulang. Begitulah dalam kemiskinan tetap memberi. Fatimah lebih hebat lagi. Tiba-tiba di rumah datang pengemis musafir, Bapak Ibu. Fatimah kasih, saya butuh uang perjalanan saya, tidak ada bekal. Dilihat oleh Fatimah, tidak ada yang akan diagih. Diagih Bapak Ibu, kalung pemberian Rasulullah ayahnya. Kecil Fatimah tidak ada yang agih, ada yang pengemis musafir. Aku ada kalung pemberian ayah Rasulullah, jualah ke Madinah untuk bekalmu. Lah dijual di pengemis kok. Tiba di pasar Madinah, takajui pedagang ayah musafir pengemis, ini dari mana dapat kalung? Rasa-rasanya saya kenal pemilik kalung ini, pernah saya nampak. Kalau tidak salah, ia yang punya ini adalah anak kesayangan Rasul Siti Fatimah. Kok sampai ke tanganmu? Dia yang kasih. Tidak ada yang mau dikasih lagi, kalung ini dikasih ke saya. Menangislah pedagang itu bilang, wahai pengemis, saya biayai perjalananmu berapa perlu. Tapi syaratnya kembalikan kalung ini ke Fatimah kembali. Begitulah hebatnya anak Rasulullah dan menantu beliau, dan memberinya betul-betul karena Allah. Tidak ada masalah, tidak ada terima kasih pun, tidak ada balasan pun bagi beliau lillahi ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang lebih hebat Ali ini ketika mau ke pasar belanja, di tengah jalan ketemu orang minta-minta, dikasih pula. Sehingga tidak ada kan kebilan joleh tagak-tagak lah di pasar. Heran orang, Ali tidak belanja nih untuk anak istrimu. Tadi ada uang tapi sudah saya kasih ke orang orang miskin. Bagaimana lagi? Itulah ditunggu rezeki lu, kata Ali. Datang seorang bapak, Ali, kamu mau tidak menjual unta saya? Ini lama saya mau jual, tidak laku. Berapa mau dijual Pak? Jual aja 200 dirham. Nanti saya kasih kamu untungnya dikit agar bisa kamu belanja untuk anak istri hari ini. Siap, kata Ali. Pergilah bapak yang punya unta. Sudah lama dia berdiri. Ayo datang orang menawar. Ali, ini unta milikmu. Bukan, ini titipan orang. Berapa mau dijual? Kami sepakat 200 dirham. Kata bapak yang membeli, bagaimana saya beli 300 dirham? Ini aku menjual 2, kembali 300. Kata Ali, tidak bisa Pak. Kok tidak bisa? Kalau lebih mahal saya beli. Kok menjual 200, yang mau beli 300. Tidak bisa Pak. Kok tidak bisa? Kesepakatan kami dengan yang punya 200. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Orang jujurnya Ali, piti tidak ada, tapi tetap jujur. Kalau tiba di awak, kok di kami, kok mana 100? Tiba yang punya, alhamdulillah, capek terjual. Tapi Ali tidak mau. Beginilah Pak, kata Ali. Kalau nanti yang punya datang, saya bilang, Bapak mau membeli 300. Kami mau menjual 200. Kalau dia setuju, Bapak beli nanti ya. Silakan Bapak pergi dulu. Pergilah yang membeli. Tidak lama datang yang mau jual. Ali, kok tidak laku juga unta kita ini? Tadi ada yang menawar Pak, kata Ali. Cuma tidak sepakat harganya. Memang berapa dia tawar? 300. Kan lebih banyak tuh dari yang saya titip. Saya jual 200 memang perlu. Saya sesuai saja, kita sepakat Pak. 200 ya 200. Ya wana lurui kali kok Pak. 2 ya 2, 3 ya 3. Supaya cepat terjual beginilah. Tibo yo Pak tu ko. Jualah 300. Lebih rancak mah banyak juga kamu dapat bagian keuntungannya. Siap Pak, kata Ali. Setelah pergi yang punya unta, alamat kemudian datang yang membeli. Bagaimana Ali? Jadi dijual unta. Saya mau berangkat nih. Jadi Pak, tadi yang punya sudah datang. Silakanlah
Anda beli 300. Akhirnya dibeli oleh bapak tuh. Datang dicarilah orang yang punya unta oleh Ali, kemudian dia kasihlah uang itu. Dapatlah Ali bisa belanja. Yang tadi tak punya uang dikasih ke pengemis, kemudian diganti oleh Allah dengan unta itu. Tiba di rumah, rupanya Rasulullah sudah rumah dengan Fatimah. Senyum-senyum Rasulullah. Kenapa senyum ya Rasulullah? Tadi kamu apa yang terjadi Ali? Itulah ya Rasulullah, saya kasih uang ke orang miskin, datang orang menjual unta, tapi yang aneh yang membeli lebih mahal dari yang menjual. Tahukah kamu Ali, itu bukan manusia. Mana ada manusia membeli lebih mahal dari menjual? Kalau dawak bisa diago lu ke beli ya Pak. 10 kecenya sampai setengah kecewa. Lebih separuh patah. Ini 2 kata 3 yang mau dijual. Itulah malaikat yang menolongmu. Ketika kamu berbagi dengan yang miskin, Allah tolong kamu. Itulah Bapak Ibu pertolongan Allah kalau kita mau menolong yang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, kata Nabi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itulah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, yang terakhir untuk kesempurnaan iman, kata Nabi, adalah wa mana alillah. Orang yang menahan sesuatu itu karena Allah. Kita sekarang puasa menahan lapar, makan dan minum dan semua yang merusak puasa itu lillah, karena Allah. Ini untuk kesempurnaan iman. Kita tidak memberi karena Allah. Kita tahan, misalnya ada orang bertanya kau di mana sampai mabuk sih kau? Tidak beritahu. Kau tahan informasi itu karena Allah. Kalau ditunjuk Pak abi mabuknya kau, itu tidak boleh. Adima si kau sampai maksiat, Anda kita beritahu itu karena Allah. Kita tidak berjudi itu kita tahan karena Allah, bukan karena tidak ada kesempatan atau lebih pitih. Abalah berhenti semain gini, pitih tidak ada ke pertaruhan atau bukan karena Allah, tapi hendaklah berhenti menahan sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Kalau bisa kita begitu, itu tanda kesempurnaan iman. Semoga Bapak Ibu iman kita semakin disempurnakan Allah dengan 4 hal tadi, kata Nabi. Cintai sesuatu karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pun karena Allah Ta'ala. Jadi Allah lah sentral bagi kehidupan kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi. Tuhanku, engkau tujuan hidupku, keredaanmu lah yang ku cari dalam hidup ini. Itu untuk kesempurnaan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.